Bab 1617 Sin. Istana Enigma. Pengepungan ras dewa akan segera berakhir. Semua sekte dan faksi, termasuk ras penyihir, mata surgawi, gagak emas, anggur darah, dan raksasa, terpana oleh metode tubuh sejati naga Phoenix dan tidak berani bertindak gegabah. Banyak sekte dan faksi mengambil tempat duduk mereka sekali lagi. Saat itu, sekte master dari sekte biduk surgawi sedikit mengernyit. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia menamparkan tas penyimpanannya dan menarik jimat yang hancur yang mengejutkannya. Begitu jimat itu hancur, itu berarti sekte itu akan mengalami perubahan besar. Jimat itu tidak akan digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Master sekte dari sekte biduk surgawi mengambil napas dalam-dalam dan melihat sekeliling, mengirimkan transmisi suara ke beberapa leluhur sekte biduk surgawi di sampingnya. Patriark Xuan Guang, sesuatu yang besar telah terjadi pada sekte ini. Tolong cepat kembali dengan beberapa leluhur dan periksa semuanya. Petik 2. Mengerti. Patriark Xuan Guang berdiri perlahan tanpa emosi. Semuanya, sudah cukup bagi sekte biduk surgawi untuk meninggalkan beberapa leluhur untuk pertemuan 10.000 ras. Saya akan pergi dulu dengan beberapa rekan sekte saya. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Patriark Xuan Guang dan beberapa patriark biduk surgawi berdiri. Pamitan. Dia menangkupkan tinjunya ke arah para pembudidaya dan ras primordial di sekitarnya dan mengangguk. Sekte dan faksi utama juga tidak mengatakan apa-apa. Pada titik pertemuan 10.000 ras ini, jelas bahwa beberapa leluhur sekte biduk surgawi tidak lagi cukup untuk mempengaruhi situasi, kepergian mereka tidak akan terlewatkan. Duduk. Saat itu, tubuh sejati naga Phoenix berkata perlahan dan dingin. Meski hanya 2 kata, ada tekad bulat yang tak bisa disangkal. Ekspresi Patriark Xuan Guang sedikit berubah saat dia tersenyum pada tubuh sejati naga Phoenix. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, rekan Daois Desolate Martial? Karena kamu di sini, tetaplah di sini dengan patuh. Tubuh sejati naga Phoenix berkata dengan acuh tak acuh, apakah 10.000 ras bertemu ini adalah sesuatu yang kalian bisa datang dan pergi sesukamu? Ekspresi Patriark Xuan Guang dan yang lainnya berubah menjadi sangat mengerikan, tetapi tidak ada yang berani membantah. Makhluk hidup dari 10.000 ras meratap. Mereka adalah leluhur Mahayana dan hampir berada di puncak daratan Tianhuang. Tapi sekarang, mereka dimarahi oleh tubuh sejati naga Phoenix seperti anak-anak. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki kekuatan intimidasi. Bahkan Mahayana Sekte Biduk Surgawi yang disempurnakan, Matriark Yue Luo, dibunuh oleh tubuh sejati naga Phoenix, yang mana dari para leluhur Sekte Biduk Surgawi lainnya yang berani berbenturan langsung dengan tubuh sejati naga Phoenix. Patriark Xuan Guang dan yang lainnya saling bertukar pandang dan hanya bisa duduk sekali lagi. Saat itu, ekspresi seorang Patriark Mahayana berubah saat dia menggesek tas penyimpanannya dan mengeluarkan jimat lain yang hancur. 2 jimat mara bahaya dari sekte telah hancur berturut-turut. Selanjutnya, pesan kedua dikirim langsung ke Patriark Mahayana. Sekte Biduk Surgawi pasti telah bertemu dengan bencana yang sangat serius. Patriark Xuan Guang tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Dia berdiri sekali lagi dan memaksakan senyum. Rekan Daois Desolate Martial, tidak yakin berapa lama lagi 10.000 Rache Mit akan berlanjut. Namun, mayat Matriark Yue Luo belum menjadi dingin. Kami ingin membawa mayatnya kembali ke sekte dan menguburnya sehingga dia bisa beristirahat dengan tenang. Rekan Daois Desolate Martial, tolong beri kami keinginan kami. Petik 2. Aku sudah memberitahumu. Tatapan tubuh sejati naga Phoenix beralih ke Patriark Xuan Guang saat dia berkata perlahan, tanpa perintahku, tidak ada yang meninggalkan Istana Enigma. Siapapun yang pergi tanpa izin akan dibunuh tanpa belas kasihan. Patriark Xuan Guang dan yang lainnya bergidik. Pada saat itu, mereka benar-benar merasakan niat membunuh dari tubuh sejati naga Phoenix. Antara sekte dan kehidupan mereka sendiri, para leluhur itu memilih yang terakhir dan duduk dengan patuh. Tubuh sejati naga Phoenix mengetahui setiap gerakan tubuh utama Martial Dao dan secara alami tidak akan membiarkan Patriark Xuan Guang dan yang lainnya kembali. Bagaimanapun, tubuh utama Martial Dao hanyalah leluhur setengah bela diri. Ada 2 alasan mengapa dia bisa membunuh Penatua Sun di perpustakaan. Di satu sisi, itu karena Kidara Penatua Sun lemah dan dia berada di ambang kematian. Di sisi lain, kultivasi Penatua Sun hanya di alam Mahayana tahap awal. Namun, Patriark Xuan Guang dan yang lainnya tidak hanya berada di Mahayana tahap tengah, tetapi juga tahap akhir. Jika para leluhur Mahayana itu kembali ke Sekte Biduk Surgawi, bahkan tubuh utama Dao bela diri harus menghindari mereka. Dengan tubuh sejati naga Phoenix di sini,
para leluhur Sekte Biduk Surgawi itu tidak bisa lagi menyimpan pikiran untuk kembali ke Sekte. Sekte Biduk Surgawi. Penatua Zanlong tersesat ketika dia melihat bahwa tidak ada yang kembali meskipun dia merobek 2 jimat mara bahaya. 2 leluhur setengah bela diri di sampingnya bahkan lebih bingung. Penatua Zanlong, apa yang terjadi? Kenapa belum ada yang kembali? Salah satu leluhur setengah bela diri mendesak dengan ekspresi cemas, jika tidak ada yang kembali, perpustakaan Sekte Biduk Surgawi kita akan dikosongkan oleh pria misterius berjubah ungu itu. Tidak ada reaksi. Penatua Zanlong berkata, beberapa jimatku telah habis. Baik itu Master Sekte atau beberapa leluhur, tidak ada dari mereka yang menjawab. Petik 2. Beritahu Kaisar Sekte kalau begitu. Leluhur setengah bela diri berkata, begitu Kaisar kembali, kita akan dapat menghancurkan orang misterius itu dengan 1 jari. Penatua Zanlong sangat marah sehingga dia hampir pingsan. Dia memarahi, bagaimana saya memenuhi syarat untuk menghubungi Kaisar? Apakah kamu bodoh? Akankah prajurit penyempurnaan Ki dan inti emas dari Sekte dapat menghubungi kami? Petik 2. Leluhur setengah bela diri secara bertahap menjadi tenang setelah dimarahi dengan buruk. Mengingat status mereka, mereka hanya dapat menghubungi beberapa leluhur Mahayana tahap awal paling banyak dan tidak memenuhi syarat atau memiliki metode untuk berkomunikasi dengan Kaisar secara langsung. Ini adalah aturan paling dasar dari Sekte dan faksi utama. Untuk prajurit penyempurnaan Ki dan penggarap pendirian yayasan di anak tangga terendah, yang paling mereka laporkan adalah inti emas dan jiwa baru lahir. Itu 1 tingkat pada 1 waktu. Jika prajurit penyempurnaan Ki dapat berkomunikasi dengan tokoh perkasa dan leluhur sekte tersebut akan berada dalam kekacauan. Aku akan bergerak sekarang dan menuju ke Istana Enigma untuk memberitahu mereka tentang masalah ini. Salah satu leluhur setengah bela diri berkata dengan suara yang dalam. Penatua Zanlong memutar matanya dan menggertakkan giginya. Bahkan sebelum kamu tiba di Istana Enigma, perpustakaan kami akan dikosongkan. Saat itu, pintu perpustakaan terbuka sekali lagi. Tubuh utama Martial Dao berjalan perlahan dan menatap Elder Zanlong dan yang lainnya. Dia sedikit mengangguk dan memuji, seperti yang diharapkan dari salah satu sekte abadi. Fondasi seperti itu benar-benar mengagumkan. Dengan mengatakan itu, tubuh utama Martial Dao melompat dan berubah menjadi seberkas cahaya dalam sekejap, melaju ke kejauhan dan menghilang ke cakrawala tak lama. Buru-buru, cepat dan pergi lihat. Penatua Zanlong dan 2 lainnya bergegas ke perpustakaan dengan tergesa-gesa. Saat memasuki perpustakaan, Penatua Zanlong dan 2 lainnya tercengang di tempat dengan ekspresi pucat, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Perpustakaan itu setinggi 100 kaki dan memiliki 7 tingkat. Setidaknya ada 10.000 teknik kultivasi, buku kuno, keterampilan rahasia, dan seni dharma tentang formasi inti, jimat, penyempurnaan senjata, formasi susunan, semuanya terhapus bersih. Perpustakaan besar itu kosong, hanya menyisakan debu. Tidak ada sehelai rambut pun yang tertinggal. Mari kita lihat ke dalam. Tiba-tiba, Penatua Zanlong bereaksi dan berkata dengan tergesa-gesa, ada jalan rahasia lain di lantai pertama perpustakaan yang mengarah ke bawah tanah. Keterampilan rahasia sejati sekte kami ditempatkan di sana. Petik 2. Penatua Zanlong mempercepat langkahnya dan tiba di kedalaman perpustakaan. Dia berhenti juga dengan tatapan tumpul. Jalan rahasia telah dihancurkan dan ruang rahasia bawah tanah telah kosong. Sungguh dosa. Betapa kejamnya. Penatua Zanlong pingsan dan ingin menangis. Bab 1618 Patriark lain dibunuh. Istana Enigma. Formasi ras dewa telah jatuh dan naga sedang membersihkan medan perang. Keributan yang terjadi di sisi sekte biduk surgawi sebelumnya tidak menimbulkan banyak kegemparan. Meskipun tubuh sejati teratai hijau telah menembus alam Mahayana, dia tidak terbangun dan masih tenggelam dalam memahami dan menstabilkan alam kultivasinya. Proses itu sangat penting. Jika seseorang tidak dapat menstabilkan alam kultivasi mereka setelah menerobos ke alam Mahayana, ada kemungkinan besar mereka akan jatuh. Tubuh sejati naga Phoenix berdiri berjaga di samping. Tiba-tiba, hati Master Sekte dari Sekte Bumi Jahat berdetak kencang. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia menamparkan tas penyimpanannya dan menyapu kesadaran rohnya ke dalam. Seketika ekspresinya berubah. Sebuah jimat di tas penyimpanannya hancur. Penghancuran jimat berarti bahwa sekte tersebut telah menemui kemalangan besar. Master Sekte dari Sekte Bumi Jahat buru-buru mengirim transmisi suara ke Patriark Fei Duan di sampingnya dengan kesadaran rohnya, Patriark, sesuatu telah terjadi pada sekte. Situasi pastinya tidak diketahui tetapi jimat mara bahaya sekte telah hancur. Patriark Fei Duan sedikit mengernyit dan tidak bisa tidak mengingat apa yang terjadi sebelumnya.
Seolah-olah Sekte Biduk Surgawi telah mengalami perubahan besar juga. Apakah itu hanya kebetulan? Mungkinkah seseorang menargetkan mereka saat ini? Patriark Fei Duan tanpa ekspresi saat dia melihat tubuh sejati naga Phoenix tidak jauh. Jika dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal, tubuh sejati naga Phoenix pasti akan menghentikannya. Pada saat itu, tidak dapat dihindari bahwa konflik akan pecah dan tidak diketahui apakah dia bisa pergi. Jika dia ingin pergi, dia harus melakukannya tiba-tiba. Mengingat kemampuan para leluhur Mahayana, mereka dapat menembus kehampaan dan melewatinya dengan bebas. Selama tubuh sejati naga Phoenix bereaksi lebih lambat, dia akan bisa meninggalkan tempat ini. Tubuh sejati naga Phoenix harus melindungi tubuh sejati teratai hijau dan tidak bisa mengejarnya untuk pergi. Mata Patriark Fei Duan setengah terbuka dan tampak seperti sedang beristirahat. Namun, pada kenyataannya, dia mengamati aktivitas semua orang di sekitarnya. Yang paling penting adalah tubuh sejati naga Phoenix. Untuk indera Patriark Fei Duan, mata naga Phoenix tubuh sejati tertutup, seolah-olah dia memulihkan diri dalam keheningan dan tidak memperhatikannya sama sekali. Kilatan ganas melintas di mata Patriark Fei Duan saat dia mengambil keputusan. Tiba-tiba, Patriark Fei Duan berdiri dan mengulurkan telapak tangannya, menebas kekosongan di sampingnya. Bersin, kekosongan di sampingnya seperti kain raksasa dan celah besar diiris oleh telapak tangan Patriark Fei Duan. Angin jahat berhembus di dalam, gelap dan dalam. Retakan itu tepat di samping Patriark Fei Duan. Dalam sekejap, Patriark Fei Duan melangkah masuk. Tindakannya tanpa peringatan dan banyak pembudidaya hanya bereaksi ketika Patriark Fei Duan menghilang dari posisi aslinya. Seluruh proses itu mengalir seperti air saat dia merobek kehampaan dan melompat masuk. Itu terjadi hampir bersamaan tanpa jeda. Mengaum. Saat itu, raungan yang menggetarkan terdengar dari Istana Enigma. Itu menyerupai naga dan burung Phoenix dan berisi kekuatan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Tanpa sadar, tubuh sejati naga Phoenix telah tiba sebelum celah kosong. Leluhur Sekte Bumi Jahat di sekitarnya tertangkap basah. Mereka yang paling dekat dengan tubuh sejati naga Phoenix merasakan telinga mereka sakit karena raungannya. Beberapa leluhur Sekte Bumi Jahat memiliki ekspresi sedih saat mereka mencengkeram mata mereka dan berlutut di tanah. Darah menyembur keluar dari telinga dan hidung mereka. Bahkan Patriark Fei Duan yang berada di kehampaan bergidik dan membeku, apalagi mereka. Reaksi tubuh sejati naga Phoenix terlalu cepat. Reaksi itu benar-benar melebihi harapannya. Saat itu, suara tubuh sejati naga Phoenix terdengar di telinga Patriark Fei Duan sekali lagi. Waktu itu seperti pedang. Itu adalah kekuatan surgawi yang lebih besar yang menakutkan. Patriark Fei Duan terkejut. Satwa. Dalam keadaan normal, karena dia sudah bergerak lebih dulu dan memasuki kehampaan, dia pasti bisa menghindari kekuatan membunuh dari Divine Power yang lebih besar itu. Namun, raungan tubuh sejati naga Phoenix membuatnya berhenti. Jeda sesaat itu mengubah seluruh situasi dan bahkan memutuskan hidup dan matinya. Dalam pertarungan antara para ahli tingkat atas, sekejap adalah segalanya. Pedang abu-abu memasuki celah kosong dan menyerang Patriark Fei Duan. Meskipun Patriark Fei Duan tidak terluka sama sekali oleh tebasan itu, dia mendengus. Waktu seperti pedang, memotong 30.000 tahun dengan satu tebasan. Patriark Fei Duan telah berkultivasi ke alam Mahayana yang disempurnakan dan sekarang berusia lebih dari 60.000 tahun. Dia masih memiliki umur lebih dari 30.000 tahun. Dia hampir terbunuh oleh tebasan itu. Meskipun hanya umur Patriark Fei Duan yang terputus, itu bukan satu-satunya dampak yang terjadi padanya. Awalnya, Patriark Fei Duan berada di puncaknya. Kidarahnya kuat dan teknik gerakannya dan bahkan kekuatan tempurnya berada pada kondisi puncaknya. Tapi sekarang, dengan tebasan itu, Patriark Fei Duan langsung berusia senja. Dari umur lebih dari 30.000 tahun, dia sekarang memiliki umur beberapa ribu tahun yang tersisa. Kidarahnya memburuk dengan cepat. Wajahnya menjadi tua dan teknik gerakannya, kekuatan tempur dan bahkan kekuatan roh esensinya gagal. Bahkan Patriark Fei Duan tidak dapat menahan dan beradaptasi dengan perbedaan yang begitu cepat. Dia terhuyung. Saat itu, cakar raksasa yang mengancam memanjang dari celah dan tiba di belakang Patriark Fei Duan dalam sekejap mata. Itu adalah cakar naga Phoenix. Cakar naga Phoenix menembus tubuh Patriark Fei Duan. Api yang mengamuk hampir membakar kekuatan kehidupan di tubuh Patriark Fei Duan. Patriark Fei Duan menjerit. Istana Enigma. Di bawah tatapan makhluk hidup dari 10.000 ras, Patriark Fei Duan tiba-tiba merobek kekosongan dan pergi. Tubuh sejati naga Phoenix menebas dan menjulurkan cakar naga Phoenix-nya ke dalam kehampaan,
menangkap Patriark Fei Duan secara langsung. Ah, ah, ah. Tubuh Patriark Fei Duan benar-benar ditembus oleh cakar naga Phoenix saat dia berjuang dan melolong kesakitan. Jika itu 2 atau 3 napas yang lalu, dia akan memiliki kekuatan untuk membebaskan diri dan bahkan melawan tubuh sejati naga Phoenix. Tapi sekarang setelah umurnya, roh esensi dan ki darahnya habis, kekuatan tempurnya sangat berkurang dan dia bahkan tidak bisa lepas dari belenggu dan batasan cakar naga Phoenix. Aku sudah mengatakan bahwa siapapun yang pergi tanpa izinku akan dibunuh tanpa ampun. Tubuh sejati naga Phoenix berkata dengan dingin sambil menutup cakarnya dan meremasnya. Puff! Tepat di depan semua orang, Patriark Mahayana yang disempurnakan dan bermartabat Fei Duan dihancurkan oleh cakar naga Phoenix dan berubah menjadi kabut darah. Sebelum kabut darah tersebar di udara, itu dibakar menjadi ketiadaan oleh api naga Phoenix. Patriark Fei Duan sudah mati. Desolate Martial benar-benar terlalu kejam. 2 tubuh sejati Desolate Martial adalah satu lebih kejam dari yang lain. Saya mendengar bahwa beberapa keterampilan rahasia cloning tingkat atas dapat mengolah 3 klon. Untungnya, Desolate Martial tidak mengolah 3 tubuh sejati. Kalau tidak, siapa yang tahu pertumpahan darah macam apa yang akan dia sebabkan. 3 sekte super, sekte biduk surgawi, sekte bumi jahat dan pulau Penglai, adalah yang pertama mengirim leluhur Mahayana. Faktanya, 3 dari mereka bahkan berada di alam Mahayana yang sempurna dan ingin membunuh bela diri yang sunyi. Memikirkan bahwa 2 dari 3 Mahayana yang disempurnakan sudah mati. Saat ini, satu-satunya yang tersisa adalah Patriark Su Jing dari Pulau Penglai. Patriark Su Jing memiliki ekspresi yang mengerikan dan tetap diam. Bab 1619 Niat Membunuh Bumi. Kematian Patriark Fei Duan menyebabkan makhluk hidup dari 10.000 ras yang hadir menjadi tenang. Beberapa leluhur yang awalnya gelisah tidak berani bertindak gegabah lagi. Patriark Wu Tian, Patriark Jin Yan dan yang lainnya bahkan lebih tidak bergerak, menunggu para ahli sekte turun dan menjadi tuan rumah pertemuan 10.000 ras. Patriark Su Jing mengambil keputusan juga. Tidak peduli apa yang terjadi, saya tidak bisa meninggalkan tempat ini dan saya tidak bisa memberikan alasan apapun untuk menyerang Desolate Martial. Dia tahu bahwa setidaknya, tubuh sejati naga Phoenix tidak akan membunuh tanpa pandang bulu tanpa alasan. Selama mereka tinggal di sini dengan patuh, tubuh sejati naga Phoenix tidak akan menimbulkan masalah bagi mereka. 1 jam lagi berlalu. Tuan Pulau dari Pulau Penglai merasakan sesuatu dan diam-diam membuka tas penyimpanannya, melirik ke dalam. Tidak baik. Master Pulau dari Pulau Penglai terkejut dan buru-buru mengirim transmisi suara ke Patriark Su Jing. Sesuatu telah terjadi pada sekte. Ini dia. Patriark Su Jing berpikir dalam hati. Dia sudah menebak ini. Dia telah menyaksikan semua yang terjadi di sisi sekte biduk surgawi dan sekte bumi jahat sebelumnya. Menurutnya, ini kemungkinan besar bukan kebetulan. Ini harus menjadi bencana yang ditargetkan pada 3 sekte mereka. Namun, dia tidak bisa menebak dari mana faksi di balik serangan ini berasal. Dia tidak menyangka giliran Pulau Penglai secepat ini. Pelajaran itu ditampilkan tepat di hadapannya. Tidak peduli seberapa besar Patriark Su Jing peduli dengan sektenya, dia tidak akan meninggalkan tempat ini atau menarik niat membunuh dari tubuh sejati naga Phoenix. Dia merogoh tas penyimpanannya diam-diam. Dia memiliki jimat di tas penyimpanannya yang bisa memberitahu Kaisar Pulau Penglai secara langsung. Dia tidak akan memilih untuk pergi, tetapi dia bisa memberitahu Kaisar Pulau Penglai. Tidak peduli sekte atau faksi yang menargetkan Pulau Penglai, kedatangan seorang kaisar sudah cukup untuk menekan semuanya. Su Jing tanpa ekspresi dan telapak tangannya telah menyentuh tas penyimpanannya. Su Jing, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga Patriark Su Jing. Set, Patriark Su Jing tersentak dan mendongak secara naluriah. Tanpa sadar, tubuh sejati naga Phoenix telah tiba di hadapannya dan menatapnya dengan tatapan membara dan nada sinis. Patriark Su Jing hampir ketakutan ketika dia bertemu dengan tatapan itu. Telapak tangannya bergetar dan dia menariknya kembali dengan tergesa-gesa. Tidak ada. Suaranya bergetar. Dia tidak seperti Patriark Fei Duan yang masih bisa menahan satu serangan Time Saber dari Dragon Phoenix True Body. Umurnya yang tersisa kurang dari 30.000 tahun. Dia akan mati setelah satu tebasan. Berperilaku sendiri, tubuh sejati naga Phoenix berkata dengan dingin, jika ada waktu berikutnya. Dia tidak melanjutkan. Kabut abu-abu mengelilingi tangannya dan pedang abu-abu terbentuk samar-samar. Tidak ada lagi. Jantung Patriark Su Jing sepertinya telah berhenti berdetak dan matanya dipenuhi dengan takut. Di matanya, pedang abu-abu itu bukanlah Time Saber, tapi Death Sabre.
Bukan pedang yang akan membuat seseorang menua, itu akan mengambil nyawanya sebagai gantinya. Tubuh sejati naga Phoenix mengabaikan Patriark Su Jing dan berbalik untuk pergi. Dia kembali ke lotus hijau penciptaan dan duduk, terus beristirahat dengan mata tertutup. Saudari, di antara ras Kun, Carefree mengangkat bahu dan menyenggol Yin Lan di sampingnya dengan lembut. Bagaimana tuanku? Luar biasa, bukan? Meskipun kalian berdua Mahayana tahap awal, kalian tidak akan bisa mengalahkan tuanku. Carefree berkata dengan bangga dengan sedikit kegembiraan. Huff. Yin Lan mendengus dingin dan tidak membantah. Dia sombong dan merupakan teladan dari ras Kun. Dia tidak pernah tunduk kepada siapapun dari alam kultivasi yang sama. Namun, pada saat itu, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa Carefree mengatakan yang sebenarnya. Jika tubuh sejati naga Phoenix hanya mengandalkan garis keturunan tabu, Yin Lan tidak akan benar-benar terkesan. Namun, fenomena Bloodline yang dirilis oleh Dragon Phoenix True Body dan pedang abu-abu meyakinkannya. Ras Kun memiliki beberapa catatan tentang tabu Dragon Phoenix. Namun, mereka tidak pernah menyebutkan cara yang begitu kuat. Tertawa, Carefree mengirim transmisi suara lain secara diam-diam. Kakak, apakah kamu ingin aku menjadi Makom Blangmu dan memperkenalkanmu pada tuanku? Omong kosong apa yang kamu semburkan, nak? Yin Lan meludah dengan lembut tetapi jantungnya berdetak kencang. Namun, dia tenang dengan cepat. Jangan sombong. Ujian yang sebenarnya masih tertinggal. Jika saya tidak salah, para pemimpin klan dari ras primordial akan segera tiba. Petik 2. Laut Timur, Pulau Penglai. Di udara, garis-garis cahaya suci bersinar dan senjata Dharma yang tak terhitung jumlahnya merobek udara, menjalin perangkap tak tertembus yang menghantam sosok berjubah ungu di udara. Mayat berserakan di seluruh pulau dan api perang berkobar di mana-mana. Lingkungan Pulau Penglai diwarnai merah dengan darah. Kamu siapa? Leluhur setengah bela diri dari Pulau Penglai berteriak, tinggalkan teknik kultivasi dan keterampilan rahasia Pulau Penglai. Kalau tidak, bahkan jika aku harus mati di sini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan memenuhi keinginanmu. Tubuh utama Martial Dao menjawab dengan lembut. Ledakan. Dia mengambil langkah ke depan dan sepertinya melintasi kehampaan yang tak berujung. Tubuh utama Martial Dao tiba di depan leluhur setengah bela diri dan meninju. Pukulan itu sama ganasnya dengan api. Itu seperti kekuatan Martial Dao Furnace ketika tiba-tiba meledak. Leluhur setengah bela diri tidak bisa bertahan melawannya sama sekali. Bahkan senjata Dharma takdirnya dihancurkan oleh satu pukulan dari tubuh utama Martial Dao, berubah menjadi debu yang berserakan. Bunuh dia. Beberapa pembudidaya Pulau Penglai masih tak kenal takut saat mereka menyerang tubuh utama Martial Dao. Tubuh utama Martial Dao telah memperoleh semua teknik kultivasi dan keterampilan rahasia Pulau Penglai. Awalnya, dia ingin pergi, tetapi dia dihalangi oleh para pembudidaya Pulau Penglai. Tubuh utama Martial Dao telah menunjukkan belas kasihan ketika dia tidak menghancurkan Pulau Penglai meskipun mereka tunduk pada 6 ras primordial. Karena para pembudidaya Pulau Penglai itu tidak tahu apa yang baik untuk mereka, tubuh utama Martial Dao secara alami tidak perlu menahan diri. Membunuh. Tubuh utama Martial Dao menyulap jari pedangnya dan menebas ke depan dengan lembut. Niat membunuh yang gemetar meledak dan dunia bergetar. Ketika niat membunuh bumi dilepaskan, ular naga akan bangkit. Mengaum. Set. Jari pedang Martial Dao Prime Body menebas dan tanah Pulau Penglai bergetar. Tanah terbelah dan ular melonjak raksasa merayap keluar. Itu terbakar dengan api dan melayang ke udara. Raungan naga terdengar dari langit. Seekor naga Dewa 5 Cakar menukik ke bawah dan menyerbu ke kerumunan, membunuh ke segala arah. Tebasan tubuh utama Martial Dao menebas ular naga. Bahkan leluhur setengah bela diri dari Pulau Penglai tidak dapat bertahan melawan kekuatan membunuh naga Dewa 5 Cakar dan ular meningkat primordial. Darah mengalir dari langit dan tanah menjadi merah selama ribuan mil. Lava memercik dari Pulau Penglai dan hujan api memenuhi langit. Seolah-olah kiamat telah tiba dan banyak leluhur setengah bela diri dan tokoh perkasa jatuh dari udara tanpa kehidupan. Akhirnya, para pembudidaya Pulau Penglai takut. Banyak pembudidaya mulai mogok dan melarikan diri ke segala arah. Tidak ada yang berani menghentikan pria berjubah ungu misterius ini lagi. Saat itu, tubuh utama Martial Dao sedikit mengernyit, seolah dia merasakan sesuatu. Setelah merenung sejenak, ekspresinya berubah. Benar-benar tidak banyak hal di dunia ini yang dapat menyebabkan ekspresi tubuh utama Martial Dao berubah. Tubuh utama Martial Dao mengulurkan telapak tangannya dan menyapu di depannya, merobek celah di kekosongan. Dia melompat dan menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap mata. Merobek kekosongan adalah metode yang hanya bisa dimiliki oleh para leluhur Mahayana.
Namun, tubuh utama marsial Dao sudah mengendalikannya di alam leluhur setengah bela diri. Bab 1620 Pemimpin Klan Dewa. Saat tubuh utama marsial Dao pergi, sebuah retakan muncul di langit Pulau Penglai dan aura mengerikan turun. Tidak ada sosok yang muncul dari celah kekosongan dan itu hanya dengan cahaya gelap. Seolah-olah sebuah mata telah muncul di langit dan sedang mengamati seluruh Pulau Penglai. Namun, tubuh utama marsial Dao telah pergi dan mata tidak menemukan sosok tubuh utama marsial Dao. Itu hanya menatap ke arah di mana tubuh utama marsial Dao pergi sejenak. Sesaat kemudian, serangkaian cahaya meledak dari celah dan naga dewa 5 cakar dan ular meningkat primordial di Pulau Penglai menghilang seketika. Setelah itu, mata ditarik dan retakan ditutup. Sebuah perahu kecil mengapung di Laut Timur. Di atas perahu kecil itu, seorang nelayan dibaringkan dengan jas hujan anyaman. Sebuah jala ditumpuk di bawah kakinya dan topi jerami hijau menutupi wajahnya. Nelayan itu melepaskan topi jerami hijau dari wajahnya dan memperlihatkan wajah jorok yang bersinar dengan kilatan darah yang aneh. Dia tidak lain adalah Hermit. Indera yang tajam. Dia merasakan bahaya dan melarikan diri lebih dulu. Hermit duduk perlahan dan bergumam. Itulah seni pedang pembunuh bumi. Hermit merenung dalam-dalam, itu adalah seseorang dari Sekte Pedang. Seseorang dari Sword Sect benar-benar berhasil mengolah Earth Slaying Sword Art ke level itu. Aneh. Dia sedikit mengernyit lagi. Tidak ada aura Divine Power di Pulau Penglai sama sekali. Orang yang datang bukan Patriark Mahayana. Namun, jika dia bukan Patriark Mahayana, bagaimana dia bisa menekan Pulau Penglai dan merobek kekosongan untuk pergi? Hermit berpikir sejenak dan tertawa lagi. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat melarikan diri dari genggaman saya. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya di depannya dan menggambar rune misterius di udara dengan ujung jarinya. Setelah itu, pemandangan dari Pulau Penglai melintas di depan mata Hermit dengan cepat. Namun, ketika dia melihat itu, dia mengerutkan kening sekali lagi. Di antara adegan, dia hanya bisa melihat sosok ungu. Wajah sosok itu sepertinya diselimuti kabut dan dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa menebak latar belakang Anda. Kabut muncul di mata Hermit saat segel tangannya berubah lebih misterius. Dia sudah dikelilingi oleh banyak rune. Sesaat kemudian, tubuh Hermit bergidik dan kabut di matanya menghilang. Rune di sekitarnya hancur dan menghilang ke dunia juga. Dia telah gagal. Hermit menyipitkan matanya dan kilatan darah melintas. Namun, tidak lama kemudian, dia tertawa dan berdiri. Dia menebarkan jala di bawah kakinya ke laut dan bergumam, menarik. Memikirkan bahwa akan ada seseorang di daratan Tianhuang yang dapat melarikan diri dari jaring surgawiku. Istana Enigma. Karena kedatangan tubuh sejati naga Phoenix dan penindasan ras dewa yang mendominasi, Istana Enigma terdiam sesaat. Tidak ada sekte atau faksi yang berani bertindak gegabah saat ini. Namun, semua orang tahu bahwa ini hanya ketenangan sebelum badai. Ada kemungkinan besar bahwa Istana Enigma akan mengalami badai hebat selanjutnya. Turunnya badai bahkan mungkin menenggelamkan Istana Enigma. Tiba-tiba, retakan raksasa muncul di kehampaan dan cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari dalam. Segera setelah itu, lebih dari 10 sosok muncul. Kekuatan yang menakutkan turun dan makhluk hidup dari 10.000 ras terdiam ketika mereka melihat lusinan sosok di cakrawala dengan ekspresi ketakutan. Sosok-sosok itu berdiri di udara seperti dewa sejati. Faktanya, makhluk hidup dari 10.000 ras bahkan tidak bisa melihat wajah sosok itu dengan jelas, yang bisa mereka lihat hanyalah cahaya surgawi. Meskipun wajah sosok itu tidak dapat dilihat dengan jelas, semua makhluk hidup dari 10.000 ras tahu bahwa ras dewa telah tiba. Meskipun hanya ada sedikit lebih dari 10 makhluk ras dewa kali ini, masing-masing dari mereka lebih kuat dari makhluk ras dewa yang mati di tangan tubuh sejati naga Phoenix. Ujian yang sebenarnya telah tiba. Yinlan mengirim transmisi suara ke Carefree. Pemimpin mereka adalah pemimpin klan ras dewa, Mahayana yang sempurna, 13 makhluk ras dewa di sampingnya semuanya adalah Mahayana tahap akhir sebagai. Dengan baik, Carefree khawatir. Dia tahu betul bahwa setiap makhluk ras dewa Mahayana tahap akhir sudah cukup untuk membunuh tubuh sejati naga Phoenix, apalagi pemimpin klan dewa yang berada di alam Mahayana yang disempurnakan. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Jika ras primordial tumbuh ke alam Mahayana tahap akhir, itu berarti bahwa garis keturunan, fisik, roh esensi dan berbagai kekuatan mereka akan sebanding dengan kaisar umat manusia yang telah memahami kekuatan surgawi tertinggi. Faktanya, berkali-kali,
Karena garis keturunan yang kuat dari ras primordial Mahayana tahap akhir dapat menekan kaisar yang hanya memahami satu kekuatan surgawi tertinggi. 10.000 tahun yang lalu, Long Ran, hantu berkepala merah, sebenarnya berada di alam Mahayana tahap akhir. Seekor naga leluhur Mahayana tahap akhir menciptakan bencana besar. Sebuah kerajaan di wilayah utara direduksi menjadi reruntuhan dalam semalam. Sekte super dari dua biara Buddha juga dihancurkan. Itu adalah kekuatan penghancur dari naga leluhur Mahayana tahap akhir. Tapi sekarang, ada 13 dewa leluhur Mahayana tahap akhir serta pemimpin klan Dewa Mahayana yang disempurnakan. Carefree tidak bisa tidak merasa terkejut dengan barisan yang begitu menakutkan. Patriark Wu Tian dan yang lainnya akhirnya merasa lega ketika mereka melihat itu. Selama pemimpin klan dari ras primordial turun, tubuh sejati naga Phoenix tidak akan dapat menimbulkan masalah. Adapun Istana Enigma, itu bahkan kurang dari ancaman. Kekuatan Dewa Leluhur Mahayana yang disempurnakan setara dengan Kaisar umat manusia yang telah memahami dua kekuatan surgawi tertinggi. Karena garis keturunan dan fisik ras dewa, hanya Kaisar ras manusia yang telah memahami tiga kekuatan suci tertinggi yang bisa melawan mereka. Kaisar mistik Istana Enigma memang telah memahami tiga kekuatan suci tertinggi. Namun, Kaisar mistik hanya satu orang dan tidak cukup menjadi ancaman. Kakak, cepat dan dapatkan pemimpin klan di sini. Didesak dengan riang. Untuk apa? Yinlan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jika tuanmu tidak memiliki alasan yang cukup untuk mendukungnya, ras Kun kita tidak akan mengambil risiko bersamanya. Lihatlah sikap ras barbar. Itu sama. Alasan mengapa ras barbarian tidak bergerak atau membuat sikap jelas adalah karena mereka menunggu Desolate Martial untuk melihat kartu truf apa yang dia miliki. Pemimpin klan dewa melihat ke bawah dari atas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyalak dengan ekspresi gelap, siapa yang melakukan ini? Itu dia. Patriark Wu Tian dan yang lainnya berdiri dengan tergesa-gesa dan menceritakan semua yang terjadi secara rinci. Sebelum Patriark Wu Tian dan yang lainnya bisa menyelesaikannya, Dewa Leluhur mau tidak mau menyerang tiba-tiba. Dewa Leluhur ini berada di alam Mahayana tahap akhir. Menggosok tangannya di depannya, pedang emas raksasa yang menyilaukan terbentuk seketika dan menebas penciptaan teratai hijau dan tubuh sejati naga Phoenix. Kekosongan bergetar ketika pedang itu turun. Dia ingin membunuh dua tubuh sejati Desolate Martial di sini. Kekuatan tebasan itu benar-benar melebihi apa yang bisa ditahan oleh tubuh sejati naga Phoenix. Bab 1621 mendominasi Long Ran. Ekspresi tubuh sejati naga Phoenix tidak berubah saat dia melambaikan tangannya dalam lintasan misterius. Dia menyalurkan roh esensinya dan memanggil perisai penyuruh. Pada saat yang sama, tripod kotak perunggu yang tingginya lebih dari 10 kaki terbang keluar dari gelabelanya. The Bronze Square Tripod memancarkan aura kuno dan dipenuhi dengan retakan, seolah-olah itu akan hancur menjadi besi tua dengan satu pukulan. Perisai penyuruh saja tidak bisa bertahan melawan kekuatan Dewa Leluhur Mahayana tahap akhir ini. Tubuh sejati naga Phoenix disiapkan untuk bersembunyi di tripod persegi perunggu dengan tubuh sejati teratai hijau. Huff. Saat itu, harum dingin terdengar dari kehampaan. SV. Segera setelah itu, sebelum pedang emas raksasa itu turun, kehampaan terbelah dan sesosok merah keluar, menghancurkan pedang emas raksasa itu. Sosok itu tinggi dan kuat, mengenakan baju perang berlumuran darah dan melingkar dengan rantai tebal. Wajahnya kasar dan dia memancarkan aura heroik. Dia memancarkan aura kekerasan dan terik dan matanya tampak terbakar dengan dua bola api saat dia memelototi makhluk ras dewa dengan niat membunuh. Long Ran, apakah itu kamu? Pemimpin klan dewa memelototi sosok itu dan sedikit mengernyit. Long Ran adalah hantu berkepala merah. Itu aku. Hantu berambut merah itu menyeringai. Ras dewa benar-benar tidak tahu malu. Memikirkan bahwa Dewa Leluhur Mahayana tahap akhir akan mencoba membunuh Tuan Muda Mahayana tahap awal dari ras naga kita. Huff. Pemimpin klan dewa berkata dengan dingin, Tuan Muda ras naga apa? Dia manusia. Jika kamu, Long Ran, ingin melindungi manusia, kamu akan membahayakan seluruh ras naga. Bisakah kamu memikul tanggung jawab? Persetan denganmu. Emosi hantu berkepala merah itu berapi-api seperti api dan dia berbicara tanpa ragu, mengutuk, Long Mo adalah tabu Dragon Phoenix. Apakah Anda benar-benar buta? Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa dia manusia? Petik 2. Makhluk hidup dari 10.000 ras tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa ahli dari ras naga ini tidak akan memiliki sedikit pun sikap ahli dan berbicara seperti hooligan di pasar. Anda, ekspresi pemimpin klan dewa menjadi gelap dan dia mencibir, keluarkan pemimpin klan nagamu.
Kamu hanyalah naga tak berguna yang dikurung di penangkaran selama 10.000 tahun. Kamu tidak pantas berbicara denganku. Aku pemimpin klan ras naga. Hantu berkepala merah itu tertawa terbahak-bahak. Pemimpin klan dewa mengerutkan kening. Saat itu, kekosongan di belakang hantu berkepala merah robek dan sosok kuat berjalan keluar. Mereka semua adalah tetua dari ras naga yang berada dalam pengasingan. Bahkan yang paling lemah dari para tetua itu berada di alam Mahayana tahap akhir. Selain itu, ada lebih dari 20 dari mereka, itu 2 kali lipat dari makhluk ras dewa. Longran adalah pemimpin klan ras naga. Semua keputusannya setara dengan keputusan ras naga. Seorang tetua naga berkata dengan suara yang dalam. Pemimpin klan dewa memiliki ekspresi yang mengerikan. Dia tidak menyangka bahwa Longran tidak akan dikucilkan setelah dipenjara di dasar lembah pemakaman naga selama 10.000 tahun. Sebaliknya, ia menjadi pemimpin klan ras naga. Fufu, sungguh lelucon. Dewa leluhur mencibir, sekelompok naga tanpa pemimpin sebenarnya membiarkan naga lumpuh yang dipenjara selama 10.000 tahun untuk menjadi pemimpin klan. Ras naga sudah ditakdirkan. Petik 2. Hahaha. Hantu berkepala merah mengangkat kepalanya dalam tawa dan mengangguk berulang kali. Bagus. Ras dewa telah mengatakan bahwa aku adalah naga yang tidak berguna. Hari ini, saya akan memastikan ras dewa tidak akan kembali. Membunuh. Hantu berkepala merah berteriak dengan aura pembunuh dan melolong, langsung berubah menjadi bentuk naga. Tubuh naga yang panjangnya beberapa ribu kaki merobek udara. Sisik naga di tubuhnya berjajar rapat dan bersinar dengan kilatan dingin. Tubuhnya terbakar dengan api dan cakar dan giginya tajam saat dia menyerang dewa leluhur yang berbicara sebelumnya. Mengaum. Di belakang hantu berkepala merah, 20 naga leluhur yang aneh kembali ke bentuk naga mereka juga. Seketika, 20 naga dewa raksasa berputar di atas istana Enigma. Tubuh raksasa mereka melingkar dan hampir menutupi langit saat kekuatan mereka bergemuruh dan mengejutkan 10.000 ras. Wajah pemimpin klan dewa berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa Longran akan menyerang dan ingin membunuh mereka semua hanya setelah beberapa patah kata. Ini bukan spar biasa. Ras naga bahkan telah kembali ke bentuk aslinya. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Makhluk hidup dari 10.000 ras terkejut juga ketika mereka melihat itu. Patriark Wutian dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pemimpin klan naga yang tampaknya gila ini akan lebih agresif dan mendominasi daripada Desolate Martial. Setelah hanya beberapa kata, dia ingin membunuh lebih dari 10 dewa leluhur di ujung sana. Longran, kamu gila. Pemimpin klan dewa berteriak. Ledakan. Pemimpin klan dewa memegang perisai emas raksasa dan memblokir ekor naga hantu berambut merah itu. Tubuhnya bergidik dan dia terhuyung mundur 3 langkah dengan ekspresi yang berubah. Kekuatan yang dilepaskan oleh hantu berambut merah itu jauh di luar imajinasinya. Sepengetahuannya, hantu berambut merah itu hanya berada di alam Mahayana tahap akhir. Dalam pertempuran malapetaka, hantu berkepala merah itu terluka parah dan dipenjara selama 10.000 tahun. Dia berpikir bahwa tidak mungkin hantu berkepala merah akan dipenjara di dasar lembah pemakaman naga selama 10.000 tahun jika kekuatan tempur yang terakhir masih ada. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah 10.000 tahun, hantu berambut merah akan kembali dan maju ke alam Mahayana yang sempurna. Kekuatan tempur yang terakhir telah meningkat secara eksponensial sehingga bahkan dia tidak bisa bertahan melawannya. Melambaikan ekornya, hantu berkepala merah mendorong pemimpin klan dewa menjauh dan membuka mulut naga raksasanya, memuntahkan api yang menghanguskan. Hujan api turun dan banyak dewa leluhur menghindar dengan sekuat tenaga. Namun, hujan api sangat lebat dan dewa leluhur itu tidak bisa mengelak sepenuhnya. Lubang berdarah dibakar dari salah satu dari mereka yang ternoda oleh hujan api. 13 dewa leluhur mengeluarkan tangisan tragis. Hantu berkepala merah menukik ke bawah dan turun di hadapan dewa leluhur yang mengejeknya sebelumnya. Pedang kemalangan. Dewa leluhur tidak berani ragu dan memadatkan pedang raksasa dengan kedua tangan. Dikelilingi oleh kegelapan, itu sangat mirip dengan apa yang dilihat Su Zimo di reruntuhan Kunlun. Itu adalah kekuatan suci tertinggi dari ras dewa. Pecah. Hantu berkepala merah itu berteriak dan menjulurkan cakar naganya yang mengancam, meraih pedang kemalangan dan menghancurkannya. Api menyala terang dan membakar kekuatan kegelapan. Hantu berkepala merah itu menjulurkan kepala naganya dan melahap dewa leluhur dalam satu suap. Puff! Mulut naga itu tertutup. Darah emas berceceran dari celah di antara gigi hantu berambut merah dengan cara yang mengejutkan. Setiap tetes darah memiliki aura yang sangat menakutkan yang turun ke kekosongan dan bahkan menyebabkannya bergetar.
Makhluk hidup dari 10.000 ras mundur dengan tergesa-gesa, takut mereka akan ternoda oleh darah emas. Itu adalah darah dewa leluhur Mahayana tahap akhir. Tetesan tunggal itu bahkan bisa sangat melukai sosok perkasa tubuh bersama. Roh esensi dewa leluhur dimakan oleh hantu berambut merah. Bahkan jika darah segar mengalir keluar, dia tidak bisa menggunakan Blood Rebirth dan mati di tempat. Long Run, beraninya kamu membunuh dewa leluhurku. Pemimpin klan dewa berkata dengan tegas, apakah Anda menyatakan perang melawan ras dewa? Apakah ras naga ingin menanggung murka dewa dan 5 ras primordial lainnya? Petik 2. Marah ibumu. Long Run mengutuk, kamu masih mencoba menakutiku. Aku akan membantaimu hari ini. Bab 1622 Pengumpulan Musuh Kuat. Di Istana Enigma, kekuatan suci menyebar dan dunia bergetar. Di atas cakrawala, naga surgawi melingkar dan bertarung melawan dewa leluhur yang bersinar dengan cahaya surgawi, mengeluarkan ledakan yang mengguncang bumi. Darah emas berceceran terus-menerus. Makhluk hidup dari 10.000 ras terkejut ketika mereka melihat semuanya. Ras naga tidak menguji air sama sekali dan ingin membunuh ras dewa seolah-olah mereka memiliki perseteruan yang mendalam. Jumlah dewa leluhur awalnya kecil. Adapun pemimpin klan dewa, dia tidak bisa bertahan melawan kekuatan membunuh hantu berambut merah sama sekali. Dengan itu, lebih dari 10 dewa leluhur dihancurkan oleh naga hampir sepenuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa mereka semua adalah dewa leluhur Mahayana tahap akhir dengan kekuatan tempur yang kuat dan vitalitas yang luar biasa, mereka akan lama tenggelam dalam kekuatan membunuh naga. Ada total 14 dewa leluhur dengan pemimpin klan dewa disertakan. Meski begitu, 5 dari mereka sudah mati dalam waktu kurang dari setengah jam. Itu bukan makhluk ras dewa biasa, mereka adalah dewa leluhur. Selanjutnya, mereka adalah dewa leluhur tingkat atas. Tapi sekarang, mereka dikelilingi oleh naga begitu saja. Mata pemimpin klan dewa melebar dan dia meraung, Wu Feng, cahaya emas, gagak gelap. Kenapa kalian tidak keluar? Berapa lama kalian akan menunggu? Petik 2. Saat suara itu terdengar, cakrawala mulai bergetar. Bersin, bersin, suara menggelegar bergema, seolah-olah seluruh langit telah dicabik-cabik oleh makhluk hidup kuat yang tak terhitung jumlahnya. Yang pertama tiba adalah lebih dari 20 pembudidaya dengan jubah hijau gelap. Pemimpin mereka memiliki wajah kurus kering, rambut tipis dan mata hijau gelap yang bersinar samar saat dia memegang tongkat tulang putih. Wu Feng, Mahayana yang sempurna dan pemimpin klan ras penyihir. 20 penyihir aneh di belakangnya juga berada di alam Mahayana tahap akhir atau menengah. Di sisi lain, bola-bola api keemasan turun dan melayang di udara seperti lebih dari 10 matahari yang menyala-nyala, menerangi Istana Enigma. Suhu seluruh Heaven Expanding Mountain Range naik tiba-tiba. Banyak pohon mulai terbakar. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan berubah menjadi abu pada saat itu. Yang terlemah di antara makhluk hidup dari 10.000 ras di Istana Enigma adalah Dewa Dao karakteristik Dharma. Bahkan saat itu, mereka semua basah oleh keringat saat ini. Matahari yang terik melayang di langit seolah-olah itu adalah kiamat. Perlahan-lahan, matahari yang terik meluas perlahan dan kembali ke bentuk aslinya. Namun, mereka lebih dari 10 gagak emas berkaki 3 yang mengambil bentuk manusia sekali lagi. Saat itulah suhu Istana Enigma berangsur-angsur kembali normal. Pemimpin mereka adalah Golden Glow, pemimpin klan Mahayana yang sempurna dari ras Golden Crow. Setelah balapan Golden Crow, banyak cahaya gelap tiba-tiba turun dari langit. Mereka padat dan melesat di udara, berteriak terus-menerus, ada lebih dari 50 dari mereka. Perlombaan raksasa telah tiba. Pemimpin klan ras raksasa, gagak gelap Mahayana raksasa yang disempurnakan. Di antara raksasa, ada Mahayana tahap awal, pertengahan dan akhir. Di sisi lain, tanaman merambat darah tebal berkelok-kelok menjadi jebakan yang tidak bisa ditembus di udara. Seluruh Istana Enigma berlumuran darah dan setiap Bloodfin meneteskan darah lengket. Bau darah menyebar dan membuat mual. Perlombaan Bloodfin telah turun. Ada lebih dari 20 leluhur anggur darah yang berubah. Akhirnya, lebih dari 10 leluhur ras mata surgawi tiba dan mata surgawi di glabella mereka sepertinya akan terbuka, melepaskan kekuatan yang bergetar. Pada saat itu, para pemimpin klan dan banyak leluhur dari 6 ras primordial, ras dewa, penyihir, gagak emas, raksasa, anggur darah, dan mata surgawi tiba. Patriark Wutian dan yang lainnya disegarkan. Sejak tubuh sejati naga Phoenix turun, mereka telah ditekan oleh tubuh sejati naga Phoenix sepanjang waktu. Mereka semua ketakutan dan tidak berani bertindak gegabah. Baru sekarang mereka benar-benar menghela nafas lega.
Meskipun Desolate Martial adalah tabu Dragon Phoenix, dia tidak bisa ikut campur dalam pertarungan level ini. Jika ras naga ingin bertarung melawan 6 ras primordial, mereka mencari kematian. Lari panjang. Pemimpin klan penyihir berkata dengan dingin, berhenti. Fufu. Pemimpin klan raksasa tertawa aneh. Long Run, emosimu tidak berubah meskipun dikurung selama 10.000 tahun. Ekspresi pemimpin klan Golden Crow dingin saat dia berkata perlahan, Long Run, jangan paksa kami untuk bergabung dan membunuhmu dan naga-naga ini. Jika itu hanya ras naga melawan ras dewa, ras naga akan memiliki keunggulan mutlak. Tapi sekarang, selain ras dewa, situasinya langsung berbalik dengan kedatangan para pemimpin klan dan leluhur Mahayana tahap akhir dari 5 ras primordial lainnya. Semua pemimpin klan dari ras primordial berada di alam Mahayana yang disempurnakan dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Terlepas dari pemimpin klan, bahkan para leluhur dari ras primordial di belakang mereka berjumlah lebih dari 100. Dengan ekspresi muram, hantu berkepala merah itu melambaikan tangannya dan mundur. Hantu berkepala merah itu mendominasi dan tampak sembrono, tetapi dia sangat sadar dan tenang. Dalam keadaan seperti itu, jika dia terus melawan ras dewa dengan sembarangan, dia hanya akan menarik masalah dan semua naga akan mati di sini. Pada sinyal hantu berkepala merah, naga secara bertahap mundur. Meski begitu, hantu berkepala merah itu melindungi lotus hijau penciptaan dan tubuh sejati naga Phoenix di belakangnya. Setiap orang, ekspresi pemimpin klan dewa itu dingin saat dia berkata dengan dingin, ikuti aku dan bunuh kelompok naga ini. Bak ini sudah gila, mereka jelas ingin menjadi musuh dengan 6 ras primordial kita. Fufu. Hantu berkepala merah itu terkekeh. Anda salah, saya hanya ingin membunuh ras dewa. Itu tidak ada hubungannya dengan ras primordial lainnya. Petik 2. Anda salah, pemimpin klan penyihir berkata, 6 ras primordial kami telah bergabung dan berada di pihak yang sama. Jika Anda ingin berurusan dengan ras dewa, Anda akan melawan 6 ras primordial kami. Petik 2. Wu Feng, Golden Glow, saya menyarankan kalian untuk berhati-hati. Hantu berkepala merah itu mencibir, kalian mungkin akan berakhir dengan kerugian besar jika kalian bergabung dengan ras dewa. Apa maksudmu? Pemimpin klan Golden Crow sedikit mengernyit. Pemimpin klan mata surgawi menambahkan, Long Run, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Tidak perlu dirahasiakan. Long Run terkekeh dan tetap diam. Bukannya dia tidak ingin mengatakannya, lebih tepatnya, itu tidak berguna bahkan jika dia melakukannya dan tidak ada yang akan mempercayainya. Dia tahu lebih sedikit daripada tubuh sejati naga Phoenix. Tubuh sejati teratai hijau adalah satu-satunya yang bisa menjelaskan ini. Tapi sekarang, tubuh sejati teratai hijau masih berada di platform teratai penciptaan yang menjalani pemahaman akhir dan tidak bisa bangun. Pemimpin klan mata surgawi dan yang lainnya tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan Long Run sebelumnya. Namun, tatapan pemimpin klan dewa berkedip saat dia samar-samar merasakan sesuatu. Semuanya, jangan dengarkan omong kosongnya. Pemimpin klan dewa berkata dengan suara yang dalam, tabu naga Phoenix ini adalah salah satu tubuh sejati Desolate Martial. Sekarang kedua tubuh aslinya ada di depan kita, ayo bunuh mereka dulu. Baik, pemimpin klan Bloodfin berkata dengan sinis, Desolate Martial membunuh 2 tuan muda dan anggota klan kita yang tak terhitung jumlahnya. Kami akan membuatnya membayar dengan nyawanya hari ini. Aku akan secara pribadi menyedot garis keturunannya sampai kering tanpa setetes pun. Ini buruk. Di antara ras Kun, Yin Lan tiba-tiba berkata kepada Carefree, ras primordial ini ingin menyentuh tuanmu. Namun, naga-naga ini saja tidak akan bisa bertahan melawan mereka sama sekali. Kakak, cepat dan beritahu pemimpin klan. Suruh dia muncul dan bantu. Carefree mendesak dengan ekspresi cemas. Yin Lan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, situasinya saat ini tidak diketahui dan ras Kun tidak memiliki alasan yang cukup untuk berdiri di sisi ras naga dan bertarung melawan 6 ras primordial. Lebih jauh lagi, bahkan jika pemimpin klan datang dengan para leluhur dan bergabung dengan ras naga, mereka tidak akan mampu bertahan melawan serangan 6 ras primordial.